setengah-setengah gitu karena banyak orang yang penasaran kayak roti nih, penasaran tuh detailnya gimana sih, gitu, prosesnya gimana, struggle-nya gimana, jadi mereka bisa kayak mikir pertimbangan terjun ke situ apa enggak kayak gitu. Tapi aku dari dulu roti ya mas? Iya dari dulu adanya roti dari 2018 PMW 2018 akhir sih sebenarnya. Iya, 2018 akhir ketemu sih kan tuh 2019 PMW itu 2018. Tapi pertama aku produknya donat. Oh iya donatnya ditusuk. Oh iya donat tusuk gitu ya, jual kayak di kampus itu loh. Kalau kampus kan kayak apa sih dulu itu masih yang kayak kantin. Oh kantin kejujuran ya, dulu aku juga jual. Ya kan awalnya PMW kayaknya melatih mental ya. Melatih mental tentang mental bikinnya, ngatur waktu, ngatur tim ya. Terus sampai jual ke customer itu gengsi apa ya gitu. Benar ya betul. Kayak berani kan nih. Ya ternyata ya aku walaupun agak malu-malu sih. Sampai dia ada yang nanya kayak gini. Yes, kamu jualan roti dikira kan buat kepanitiaan ya, tapi kok nggak selesai. Sama. Itu bertahun-tahun gitu. Iya. Ada yang bilang enggak buat kepanitiaan, buat sendiri. Terus ada yang bilang loh, emang kamu sampai kekurangan uang kah buat ini? Itu ya enggak, karena program aku tuh terus loh. Tahun 2018 daftar, lolos. PMW ya. 2019 PMW iya, KBMI iya betul. Malah di PMW yang kedua tuh dapetnya lumayan gede. Oh iya, tahun 2000. Terus KBMI juga dapetnya 11 juta. Oh iya, KBMI betul. Ya dari itulah kayak ya kali kalau berhenti, sedangkan kan harus laporan tuh. Iya benar, terus itu ada dipantau juga kan. Habis itu ikut, kalau nggak salah ikut kompetisi juga ya, apa? PKM apa? Banyak PKMK. Oh ya PKMK ya. Terus Pemira. Oh iya Pemira. Tahun berapa itu? Kamu kan juara 2. Juara 3. Juara 1. Satunya kamu ya. Sebenarnya pemicu utama tuh dari Pemira. Jadi ternyata aku baru ngerasain kalau suatu kompetisi itu adiktif kayak kecanduan. Iya betul. Jadi yang bikin kecanduan itu bukan semata-mata dari uangnya, tapi dari validasi. Keren ya Yos kamu. Kayak dari itu sih. Tapi ya kayak keren ya. Cuma pengen kayak gitu. Pengen ikut lagi. Dia akhirnya bilang keren ya Yos kamu dapat kayak gitu. Soalnya kalau dapat uang kan bisa dari mana aja, tapi kalau dapat apresiasi itu kayak lebih value. Momentum juga kan nggak setiap saat ada gitu. Kalau kamu ini dulu sih kuliah di mana? Unsud ya? Unsud akuntansi yang banyak orang yang ngira aku teknik tangan. Bisanya? Karena kan bikin roti, tapi ya menurut aku sih akuntansi itu bisa masuk ke semua lini ya. Bisa ke entrepreneur, bisa ke profesional, bisa ke swasta lah yang lain atau yayasan. Menurut aku sih gitu. Cuman kan dari luar mungkin orang-orang lebih kenal aku bukan dari jurusan akuntansinya, tapi dari rotinya. Jadi ya si roti kan. Ya si roti. Tapi dulu nama rotinya tuh kayaknya bukan langsung si roti sih, karena dulu buat macam-macam. Ada yang produknya ada donat lontik. Lontik itu singkatan dari apa ya? Unik dan cantik apa ya? Soalnya donatnya aku kasih emot lucu-lucu gitu ya. Terus yang kedua romansa. Ingat romansa. Ini romansa sih. Itu romansanya apa ya? Aku roti manis aneka rasa. Romansa. Itu yang lumayan lama romansa. Terus ada enggak. Romansa itu ada panjangannya lagi. Romansa Sangkabayan. Panjangnya itu buat judul proposal, tapi secara ininya romansa brandnya ya dulu ya. Sekarang jadi Yosi Bakery, tapi kayak pengen balik lagi gitu ke romansa lagi. Padahal Yosi Bakery juga udah kayak soalnya aku ngerasa gini, Yosi itu nama orang dan nama brand. Jadi kalau aku kemana-mana, orang itu akan menilai, misalkan Yosinya bermasalah sedikit misalnya, terus bisa dikaitkan ke produknya juga bermasalah, padahal enggak juga. Atau kebalikannya, misalkan produknya aku hari ini lagi kurang baik, berarti Yosinya lagi nggak baik nih, kan belum tentu. Impactnya kedua ya. Mendingan menurut aku sih, hanya aku mendingan ganti nama yang bukan aku merasa beban hidupnya. Ya nggak, orang nggak kayak gitu.
Tapi masing-masing orang beda ya. Mungkin ada orang yang bangga dengan namanya, jadi nama brand juga. Iya. Itu juga bagus karena akhirnya bisa menjaga diri. Cuma di sini namanya manusiawi, kadang-kadang kita lupa ada error juga, entah produknya, entah orangnya kan. Ya, benar. Tapi orang jadi judgementnya ke keduanya. Oh iya benar. Jadi intinya keduanya. Baik ya keduanya, jelek dua-duanya ya. Benar. Jadi antisipasinya ya lebih baik memang ke arah situ ya. Seperti itu bisa aku ganti, bisa aku bikin produk saingan sendiri sih. Oh iya. Kayak Alfamart dari Indomaret, iya. Atau Indomie dari Sedap. Iya, jadi ada. Itu sebenarnya mau kayak gitu, ada pemikiran kayak gitu biar aku tidak menghilangkan Yusnya, tapi menambah romansanya. Oh iya paham. Jadi romansa Yus. Iya. Jadi kelihatannya saingan benar kalian satu gitu. Keren-keren sih. Jadi misalkan si Yosi ini untuk menengah ke bawah, ya romansanya menengah ke atas. Produknya ya bisa mirip-mirip, cuma beda packagingnya. Oh ya lebih cantik yang romansa. Yang romansa. Yosi ya biasa aja. Jadi orang tuh nggak berekspektasi tinggi kayak Yosi kayak gitu loh. Tapi ekspektasi tingginya ke romansa karena itu brand perusahaan lah ya. Bukan, ibaratnya kayak brand Yosi. Jadi orang tuh berekspektasi segini gitu. Iya kan? Benar. Dan itu aku lakukan juga. Saya sempat juga karena personal branding dan product brand itu juga bisa dipisah juga kan. Jadi kalau aku dikenal misal sebagai digital marketer, padahal produk bukan itu kan agak susah juga kan. Akhirnya ya mau nggak mau dipisah kayak gitu. Tapi kalau udah punya anak di sana mana? Ya, kalau bisa sih ada kepanjangannya sih nama anak terus dibikin apa? Iya benar biasanya gitu kalau pelaku usaha itu kayak yang kemarin juga nama anak gitu. Karena mungkin kalau UMKM kan usianya udah senior nih, jadi cari namanya nggak sekreatif anak muda lah gitu. Akhirnya milih nama anak aja dan nama keponakan gitu, bahkan ada nama keponakan gitu. Itu menariknya. Terus penasaran nih Yos, kamu kan usaha nih, udah kelar S1 sambil usaha terus sekarang lanjut nih kuliah, dan kuliahnya kan bukan di tempat usaha kamu nih. Misal gini, kamu sekarang di Semarang ya, Semarang, usaha di Semarang, oke lah masih, wah ini energinya ini. Nah ini kan usaha di Purwokerto nih, badanmu di Semarang nih, otomatis kuliah di Semarang, produksi Purwokerto, itu ngatur waktunya gimana sih? Yang pertama kuliah di Semarang aku cuma dari Sabtu aja, dari pagi sampai sore. Oh, berarti ambil kelas weekend? Kelas weekend. Okay. Terus juga kadang online. Iya. Jadi kalau online jadi di sini. Nah, kenapa aku nggak ngambil kelas karyawannya di Unsur? Iya. Kan bisa juga. Oh iya ada. Ya kan ada toh. Karena aku tuh punya cita-cita, usahaku tuh nggak pengen di Purwokerto aja, pengennya ekspansi keluar. Dengan cara apa biar aku juga bisa sambil jalan gitu loh. Jadi aku sambil jalan pendidikannya, sambil aku adaptasi budaya di sana, sekalian belajar. Nah, teman kan jadinya kan karena kuliah, jadi kenal teman di sini, kerja di sini kayak gitu. Jadi aku lumayan udah paham. Karena aku pikir kalau misalkan aku kuliah di sini lagi kan udah 4 tahun di sini, udah 4 tahun lebihan di sini untuk kuliah dan mau mulai usaha. Terus sekarang memang di sini lagi, kenapa ya? Ya ternyata aku mau mulai sesuatu itu di tempat yang ibaratnya budayanya udah aku kenal, udah paham lah ya. Nah soal pendidikan itu ya pertama itu karena aku ada cita-cita mau ekspansi, terus yang kedua karena itu tidak mengganggu waktu karena weekend. Oh iya benar. Nah di sisi lain kan kadang namanya usaha, kadang-kadang aku berasa burnout ya, ngurusin usaha tuh kayak pusing, bisnis, strategi marketing ini itu ya macam-macam. Kadang aku pengen keluar. Jadi aku tuh harus keluar seminggu sekali. Nah gimana caranya keluar tapi tidak hanya keluar aja, tapi nambah ilmu, punya teman, jadi ngerti kondisi di tempat baru gitu loh. Nah akhirnya aku ngambil kuliah di Semarang lah. Nah kenapa Semarang nggak Jogja misalkan? Sebenarnya Undip tuh dulu mimpi aku waktu S1, waktu mau masuk kuliah di SMA. Cuman akhirnya tak kenapa aku lebih condong ke Unsur karena aku ya akhirnya kayak
yakinnya unsur gitu lah, yakinnya unsur gitu aja. Waktu SNMPTN kan kita dikasih pilihan 3 2 unit 3 pilihan. Betul. Aku hanya milih unsur dan akuntansi udah. Satu aja Sudah. gitu. Nggak menggunakan kesempatan yang lain. Kenapa? Karena ya aku yakin di unsur akan diterima di situ. iya akan keterima di SNMPTN iya. di jalur undangan. Makanya nah karena itu terus nanti deh di UDIP-nya waktu S2 mikirnya gitu. Nah nanti deh S3-nya di UGM atau di UI masih ada mimpi selanjutnya tuh. Masih ada step. Iya tapi nanti itu jadi kan menurut aku mimpi aku tuh semuanya tercapai, tapi di waktu yang berbeda. Ya, pas di momennya berbeda lah ya, ada masanya. Makanya kan kita tuh jangan takut bermimpi gitu loh. Walaupun kelihatannya tinggi kan, UGM, UI, atau Undip lah di akuntansi dan sebagainya. Sebagian orang kan mimpinya jangan tinggi-tinggi kayak gitu. Kalau aku mau mimpi tinggi-tinggi aja sekalian gitu. Walaupun sekarang mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan, ya mungkin kita berprogres. Sama kayak aku ini pun nggak ujuk-ujuk ya mas. Dari 2018 sampai sekarang gak ganti-ganti. Iya, ada 8 tahun ya. Pasti kalau teman-teman mau nanya, ya sibuk apa? Usaha apa sekarang? Roti? Oh masih roti. Karena nggak berubah jadi fashion atau apa. Walaupun aku ada mimpi untuk fashion, cuman belum berani ke situ karena ya aku mikirnya fokus ke satu sih. Gedein dulu satu, iya fokus ke satu. Dan itu yang aku pelajari juga akhirnya. Sekarang nih, dulu tahu sendiri ya dari 2017 kan makanan ya ternyata. Di situ ya tak akuin. Nah kalau takoyaki itu lebih ke istri ya, jadi emang melatih kan suaminya wirausaha, istri ya mau nggak mau wirausaha ya karena ini mie ongklok itu orang tua, jadi aku tuh mendampingi istri, mendampingi orang tua gitu. Cuman mau nggak mau yang promosi aku karena mereka lebih fokus ke produksi kayak gitu. Kalau aku lebih ke sekarang ya gini kerjanya digital marketing, banyak ke sharing sih. Nah kalau nggak salah kamu juga nih sering ngisi pelatihan kan, nah, itu tentunya udah banyak inspirasi ya, banyak pelaku usaha ya. Aku juga lihatnya terus melatih ini kebanyakan tuh yang dilatih itu siapa sih kalau ini seringnya gitu? Macam-macam ya. Biasanya tuh aku digandeng sama dinas di Koperindak sama di Sporapar. Kalau di Skoperindak itu biasanya untuk ngajarin UMKM di desa untuk pelatihan pembuatan roti. Kalau sebenarnya nggak harus roti, tapi biasanya dari desa itu ada hasilnya nih, penghasil apa? Misalkan penghasil singkong atau penghasil nanas atau nah itu nanti aku yang mikir diolah jadi makanan apa nih? Bisa bentuk roti, bisa bentuk makanan yang lain lah yang bukan roti gitu, tapi kuliner. Nah kalau dari Diskoperindak sih aku 2 kali ngisi di desa di Kabupaten Pemalang. 4 desa itu melatih praktek pembuatan roti sesuai dengan penghasil mereka di masing-masing desa. Wilayah sana. Dari Pemalang kan ya aslinya. Kalau di sini seringnya tuh ngisi acara di SMA sama kampus. SMA mana jadinya? Kalau Purwokerto sih belum ke SMA tapi ke kampus ya. Kampus Unsur, terus Undip, terus SMA-nya SMA Tegal. SMA malah Tegal ya? Iya. Baru kemarin sih, baru awal Desember kemarin sih di Tegal. Berarti pelatihannya tentang roti ya? Enggak mesti. Kalau yang roti itu biasanya kan praktek. Nah, kalau praktek itu dananya besar, jadi itu biasanya digandeng sama dinas. Kalau yang sekolah atau kampus tuh biasanya aku mengadakan program-program kewirausahaan untuk pemula. Karena kan aku juga wirausaha yang lahir dari kampus ya. Jadi mereka pun bisa lahir dari sekolah atau lahir dari kampus juga. Nah mereka kan nggak tahu nih step-stepnya kayak apa sih, terus harus yang kayak apa produknya atau tata penulisannya. Atau poin pentingnya tuh di mana. Nah, jadi aku ngajarin itunya sih sama si ibu. Siap. Kalau ke ibu-ibu itu ya prakteknya. Soalnya kemarin
beberapa UMKM tanyain butuh apa, butuhnya praktek diajarin masak, bukan yang lain gitu. Jadi mereka pinginnya tuh gimana sih cara bikin ini biar hasilnya bagus atau biar lebih awet. Jadi setelah tak ini kebutuhan mereka di sini nih gitu. Wah ini kalau ngadain pelatihan ini kan biayanya nggak mungkin kecil ya. Harus gandengan sih sama pihak terkait ya. Sponsor atau apa ya. Jadi baru bisa melatih. Soalnya kalau misal digital marketing kan udah banyak pelatihannya ya, pelatihannya. Terus kan untuk ibu-ibu misalkan digital marketing bisa, tapi akan lebih suka lagi kalau ibu-ibu juga dilatih praktek makanannya. Ya, betul itu. Menurut aku sih ya, betul. Ditambahin aja tidak menghilangkan. Benar sih, karena dasarnya kan produk dulu ini kalau produknya belum jadi kita udah diajarin pemasaran mereka bingung apa yang mau dijual biasanya kayak gitu. Jadi ya memang makanya nanti kita juga pengen kayak gitu sih apa mereka produknya makin bagus apalagi kan perizinan nih kadang kan belum punya. Kalau kamu udah ya berarti perizinannya ya udah. Kalau merek udah juga merek ini aku makanya aku bingung mau karena yang UC kemarin sempat ada sedikit masalah bukan masalah sih. Jadi satu kecamatan tapi beda desa namanya Yosi juga tapi Yosi Cake aku Yosi Bakery tapi kan tetap nggak boleh dan penulisannya kan sebenarnya beda huruf ya dia itu DOSI aku DOSHE ternyata dia tetap nggak boleh secara verbal itu sama karena orang kalau misalkan nanya di mana di Yosi orang tuh bingung dan itu dapat kejadian jadi orang pertama beli donat di aku terus ada lagi yang nyari ke Yosi sana ada jual donat glass jualnya donat yang pakai mesis. Nah pernah juga yang ada yang pesen merek Yosi lah tapi yang bobokan gitu aku tapi ada roti yang aku gak bikin kebalik kebalik kayak gitu pokoknya terus aku juga sama Mbak Yosinya ini ya temenan sering ada bang mana ada yang nyari ini ada yang nyari ini wah ini susah nih terus kan memang beliau udah lebih lama dan 13 tahun lebih udah duluan ya kalau aku kan dari dulu jadi aku yang lebih mengalah walaupun secara hukum mungkin kalau misalkan pemiliknya nggak apa-apa ya nggak masalah tapi kan susah untuk customer ya mungkin itu sih atau misalkan nanti kedepannya udah makin gede takutnya malah ada masalah di kedepannya gitu jadi ya kalau untuk merek sih aku kayaknya masih nanti kalau nggak nanti aku konsultasi juga ke dinas terkait apakah aku harus ganti nama atau nggak usah aja gitu apa-apa karena pikirnya jangka panjang ya karena kan misalnya cuma sehari 2 hari atau setahun ya pasti ada aja kendala apalagi hukumnya nanti kan kita bicaranya kalau legalitas itu ke hukum kayak gitu. Ini teman-teman kalau penasaran nih tentang Yosi nih aku sih masih penasaran ini kan kamu burnout dari usaha ya tapi cari tempat burnout lainnya yaitu kuliah kan mikir ya nah itu konsepnya gimana atau mungkin kamu ngatasinya gimana sih kalau aku juga kan wirausaha juga kan ada burnoutnya ya kalau aku pulang biasanya ya kayak gini nih mungkin hampir sama ya ini juga kerja tapi kan santai gitu ini buat melepas burnoutnya gitu terus juga main game lah sedikit tapi kan tetap ada hiburannya kalau kamu kan malah produksi tambahin pikir gitu itu gimana itu? Entah kenapa tuh kalau di kampus itu malah fresh aku kayak ketemu orang ya sih lebih ke jadi aku nggak fokusin pelajaran akuntansinya ininya gimana nanti ada tugas ya itu silakan belajar yang penting aku ketemu teman dan ngobrol gitu karena kalau misalkan nggak ketemu di sini juga ketemu cuman di sini ya biasa gitu tapi kalau keluar itu beda informasi yang kita dapat itu ada ini loh ada cerita baru baru justru apa hiburannya dari orang kampus itu ya jadi kayak kuliah itu sambilan bukan yang harus banget nih walaupun itu juga fokus ya karena kalau menurut aku kalau terlalu apa tuh kayak yang ambisius serius lah ya serius banget tuh kita jadi sepanang stres kita nggak bisa mikir jawaban terbaik dari tugas kuliah ini tuh apa tapi kalau kita santai kan kita banyak diajarin keluarnya iya benar-benar kreativitasnya jadi keluar makanya aku butuh keluar ya biar aku nggak stuck terus jadi aku
kreativitas lagi nih, produktivitasnya jadi nambah, kayak nge-charge energi ada keluar. Kadang kalau misalkan online malahan aku bingung. Kecuali kalau misalkan online kan bisa berbagai hal. Jadi kalau saya kuliah karyawan itu dari pihak dosen itu ada hak online 3 kali. Oh ya, 3 kali. Pokoknya setiap dosen itu ada hak online 3 kali. Nah, aku kan juga boleh izin ketika memang lagi nggak bisa ada event atau memang ini lagi banyak kayak gitu kan aku bisa izin juga. Ada hak juga ya? Iya, aku bisa ada izin 3 kali juga. Jadi punya 6 kali untuk tidak kesana juga. Mama. Nah, kadang-kadang ya aku kesana karena apa? Ya aku pengen ketemu kalian aja, udah. Terus bisa gampang. Karena menurut aku malahan lebih mudah S2 dibanding S1. Karena banyak praktek, iya nggak mbak di situ. Terus sibuk banget, padat soalnya. Oke. Mata kuliah juga nggak sebanyak. Mata kuliahnya sih aku Sabtu itu 4. Jadi dari setengah 8 sampai jam 6 sore. Oh iya, Full, sebenarnya full. Tapi kita beda cara apa ya? Kalau S2 itu menurut aku tuh lebih ke pengambilan keputusan ya. Atas laporan keuangan misalkan. Apa gitu. Terus nanti gimana kalau dihadapkan kondisi seperti ini? Kayak gitu. Bukan membuat jurnalnya. Kalau S1 kan misalkan terjadi penjualan sekian maka jurnalnya kasih debit, misalkan pendapatan di kredit kayak gitu. Itu masih kayak gitu tuh. Nah di S2 udah nggak perlu jurnal-jurnal udah nggak ada. Udah disajikan laporan, kita membaca laporannya gini, kondisi perusahaan itu seperti ini, maka kamu sebagai bos seperti apa? Jadi pengambilan keputusan. Iya, jadi itu kan penting buat aku. Iya benar. Praktek juga ya. Benar. Betul. Karena itu juga biasanya kalau hanya dari pelaku usaha sih kata keuangan nggak dicatat, udah nggak bisa nyatet, nggak bisa analisisnya itu yang tentunya adalah analisisnya pengambilan keputusan. Apa yang harus dilakukan ketika kondisi keuangan kayak gini gitu kan. Betul. Aku ngisi tentang keuangan itu waktu biasanya kan anak KKN itu ngisi seminar gitu. Aku pernah ngisi seminar di Pemalang juga tapi ya agak pelosok ya. Itu buat bapak-bapak, ibu-ibu UMKM tentang keuangan, disuruh untuk memisahkan. Ya mereka agak susah ya, karena kan pendapatan utama dari mereka berjualan, gitu kan. Terus mereka untuk bisa ke rekening ini. Mungkin kalau aku dicatat. Jadi kalau misalkan masih susah banget, yang dicatat dia tahu. Entah itu ternyata dalam satu dompet ya. Tapi kalau bisa diusahakan sih bisa ya dipisah juga dompetnya. Kan soalnya di sana itu kayak orang-orang yang masih gaptek untuk pegang m-banking, untuk pegang rekening, jadi akhirnya aku menyesuaikan keadaan aja. Kan kalau dari segi teori kan kita harus beda nih rekeningnya. Betul. Tapi kalau kita sasarannya UMKM yang benar-benar desa, jauh dari bank juga, jauh dari ATM, akhirnya kita ngajarinya pencatatan pencatatan dari penjualan, pengelolaan kemana biar tahu kalau sebulan itu ternyata segini. Berarti menyesuaikan target ya emang. Menyesuaikan audiens. Betul. Kalau misinya ke yang sesama ini ya pendidikannya sama, misalkan lebih tinggi misalnya SMA atau S1, kita bisa ngajarin yang lebih tinggi lagi. Kita menyesuaikan. Berarti emang bisa juga yang latih bidang keuangan ya harus bisa. Iya sih, karena aku nanti kalau aku suruh ngajar tuh masih kadang bisa sih, tapi mungkin nggak se-expert teman-temannya akuntansi, soalnya kan bidangku juga kan marketing ya. Kalau disuruh marketing mungkin kreatif, kalau suruh bikin akuntansi itu ngeliat angka aja kadang udah pusing. Kalau terlalu sering mungkin pusingnya, karena nggak terlalu sering, aku malah seringnya ke kreativitasnya. Jadi akuntansinya tuh kayak selingan ya malah. Jadi aku nggak pernah bosan. Kan di otak kamu akuntansinya itu udah nempel ya ibarat ya. Mungkin ya. Iya kan, jadi di luar kepala kayak gitu. Amin. Kalau kayak kita yang nggak di situ nggak baca sekali, kadang lupa jadi harus banyak ulang. Makanya basic mungkin basic keuangan itu juga. Ini masuknya apa ya? Mungkin beda ini apa? Victor sama variabel atau debit kredit aja masih kebalik-balik kadang kayak gitu. Misalkan
bahan baku misalkan maksudnya biar tetap atau biaya variabel Nah itu gitu kan. kadang masih bingung bedainnya gitu. Terus gaji itu tetap variabel gitu Nah itu kan itu kan di S1 ya. iya Itu benar. udah gak Udah ketemu itu ya. ketemu. Benar. Bahkan itu kalau kata orang gaji itu harusnya biar tetap, padahal nggak selalu. Bisa juga Bisa variabel. tapi tergantung posisinya. Dia sebagai sales kan gajinya Oh iya, ya. tetap juga ya dia nggak. Memang ada gaji tetapnya, Tetap. tapi ada juga kalau UMKM dia kayaknya lebih ke biaya variabel aja. Oh iya benar. UMKM kan. Oh iya benar. Soalnya kalau UMKM bisa pakai biaya tetap, sedangkan penjualan UMKM kan Oh iya nih apa? Tahu kan? Maksud. biaya yang pakai tetap, rugi lah. Oh iya pengeluarannya tinggi banget. Tapi ya, kalau gaji. UMKM yang mikro itu masih biaya variabel, itu akan ngebos si karyawan untuk Oh. naik. Lu mau bisnis berapa nih? Oh, Kan iya. kalau pas awal pengen gaji berapa gitu kan, gaji 2 misalnya. Dua. Udah kalau 2 berarti tanggung jawabnya segini. Oh iya. Segini ya gitu kan. Terus bebas mainnya, bisa pakai bulanan, bisa pakai kamu masuknya kayak gitu. Jadi kalau nggak masuk nggak gitu. Nggak dapat. Kayak gitu. Berarti motivasi karyawannya bisa dibangun dari situ ya. Kayak Situ. Nah karena Beda kalau perusahaan yang memang udah gede, udah PT, udah CV, mereka rata-rata pakai biaya tetap, karena di biaya tetap itu mereka jadi menurunkan beban oh iya. biaya keluar. Kan soalnya misalnya yang sini segi marketingnya kan dibus terus, jadi Oh, banyak iya. permintaan sampai banyak, tapi gajinya tetap segini. Oh iya paham. Iya kan? Benar. Iya. Iya, makanya kayak gitu. Tapi kalau UMKM itu kalau pakai biaya tetap sedikit agak berat, tapi memang nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, cuman agak harus effort Jadi banget. effort ya. Oh iya. Jadi harus effort banget, bosnya atau ownernya strateginya harus Oh iya, betul. tetap bisa beli-beliin. Gajinya itu ya. Kan mau naik mau turun gajinya terus gitu. Itu oh iya benar. Terus Iya. kita ngomongin roti ini ya, ngomongin roti ini. Kan kamu produksi kan otomatis pas di sini ya. Itu kalau ada yang beli dari Semarang berarti dari sini produksinya atau? Iya dari sini. Jadi biasanya sih kalau aku keluar kota PO gitu sih. Iya. Aku mau kesini nih, siapa yang mau sekalian bawain. Gitu. Kalau memang searah. Iya. Tapi kalau enggak kayak Jabodetabek dikirim aja Kirim pakai ya? Paxel. Oh paksa. Paxel. Tapi yang produksi kan kamu sendiri. Enggak, aku sama tim Oh sama sebenarnya. tim. Tapi timku itu apa namanya? Kan pulang pergi. Oh iya. Enggak kesini. Nggak sampai. Kalau bulan-bulan ini sih lebih aku aja nggak apa-apa. Soalnya kan Iya. yang bukan libur sih, sebenarnya mengurangi produksi karena libur hari raya. Oh ya. Natal, terus libur semester, Tahun juga. terus juga apa namanya ya agak berkurang, entah itu dari cuaca juga kan lagi. Oh iya hujan sering banget. Aku sih sebenarnya mengurangi produksi karena roti kan expirednya juga paling seminggu. Jadi aku mengurangi kayak yang cepat habis aja. Kayak misalkan kafe atau di Robocop tahu ya? Yang di Iya, di pertigaan. oh ya. Ya di situ kan lumayan ramai karena yang nongkrong ramai banget. Jadi aku milih nggak semuanya, sedangkan kan kampus udah mulai beberapa yang libur, ada yang libur ada yang enggak. Terus juga rumah sakit juga sebenarnya nggak libur, tapi karena cuacanya lagi hujan terus, jadi kan penjualannya berkurang. Ya. Nah dari itu ya udah deh, ini untuk akhir bulan mengurangi produksi aja. Daripada aku dipaksa produksinya segini, returannya banyak. Sistemnya titip ya? Iya, konsinyasi. Jadi kalau nggak jual ya itu beban di aku, Mas. Iya, berarti kamu resikonya di kamu. Yang mendingan aku berhenti dulu deh, aku ngurusin yang lain. Oh iya, benar itu perhitungan juga ya kalau nitip nggak kejual pun. Itu juga soalnya kepikiran maksudnya gimana ya cuaca ini aja nih masih mendung di jam segini. Iya. Sebentar lagi jam 2-an ya dulu. Jam 3 jam. Jam 3 aja ya. Nego ya. Ya pokoknya pinter-pinternya owner membaca situasi ya. Ini produksi bisa berapa ya sehari ini? Sehari paling banyak ya. Iya. Paling banyak sehari itu berapa ya? 700 piece. Dengan berapa varian?
Variannya, kalau varian sih bisa sampai 4. 4 apa aja? Bisa pisang, sosis, apa tuh abon rapi, terus yang satunya stroberi atau blueberry. Coklat ada? Coklat itu kadang-kadang soalnya udah masuk di pisang coklat. Oh iya ya, pisang coklat ya. Kadang-kadang sih. Berarti varian manisnya itu 2, yang saya ada 2 pilihan lah ya, terus abon sama ini roti. Selain itu roti apa lagi yang golden, golden. Itu yang custom gitu lah. Oh, tapi yang harian itu berarti yang ini ya? Yang udah pasti ini kan aku punya titik distribusi. Berarti sekarang kurang lebih 40-50 lah, kurang lebih. Sebenarnya tadinya ada 70, hampir 80. Tapi kan aku seleksi lagi. Jadi sekarang yang aktif kurang lebih 50 titik di Purwokerto aja. Nah, kalau yang keluar ya ibaratnya tuh sehari yang udah pasti tuh sekitar 200 sampai 700 piece. Oh iya. Nah, yang udah pasti. Yang udah pasti ke mitra. Ya. Nah, yang belum tuh yang kayak donat, bolen gitu, yang kayak dipesan hanya kalau misalkan aku pengen ada acara atau apa. Oh iya, benar. Keren tuh. Kedepannya nih bisa dicontoh itu apa ya? dari PMW pokoknya. Jadi aku dulu tuh punya cita-cita tuh sebenarnya dari semester 2 aku pengen masuk timnas deh. Timnas kan dulu PKM kan. Oh iya, PKM. Aku pengen masuk timnas deh. Kenapa? Karena di timnas itu ada semacam reward. Itu bisa bebas pilih dosen pembimbing skripsi ya. Oh iya. Sebenarnya cita-cita awalnya tuh pengen masuk timnas. Tapi gimana ya caranya, aku kurang bisa nulis penelitiannya kayak. Oh iya. Nah ternyata Allah tuh ngasih jalan lain untuk aku masuk ke timnas. Cuma doanya kurang spesifik sih. Cuma pengen masuk timnas sih dan juara timnas. Oh kamu aja sampai? Iya masuk aja, masuk final gitu tapi udah juara. Oh iya. Kurang spesifik. Jadi tercapai masuk timnas tapi nggak juara. Gitu. Kurang. Makanya kalau doa tuh harus detail ya. Harus minta sampai juara berapa gitu ya. Aku tuh sampai itu dan tercapai juga, aku bebas milih dosen pembimbing skripsi dari jalur roti. Roti, iya. Oh, idenya roti juga. Roti itu tapi nama programnya KIPM. Setelah KBMI. Oh, dari Pusat Prestasi Nasional. Oh iya. Ke tahun 2020. Masih kuliah atau masih ya? Itu udah semester akhir sih. Oh, semester aku akhir. memperpanjang 1 semester gara-gara aku ikut lomba lagi nasional. Oh, di itu. Di Unsur. Harusnya kan aku udah selesai nih Desember ya. Tapi aku programnya masih ada, jadi aku nambahin sampai Maret. Jadi aku wisudanya di Maretnya. Padahal udah selesai. Iya. Oh, jadi yang penting karena masih terikat lomba itu sih ya, jadinya ditelatin ya, bukan telat ya berarti ya, ditelatin. Beda dong sama telat gitu. Dan di situ masih momennya COVID. Oh iya. Jadi aku mikirnya betul. Ya belum tentu dapat kerja langsung juga. Tapi habis lulus wirausaha apa kerja dulu? Sempat kerja? Aku lanjutin sih di rumah tapi cuma 6 bulan. Habis itu aku mencoba kerja di bagian marketing. Oh, marketing. Di jasa pembuatan website di Tegal. Oh yang itu ya. Oh yang dulu cerita itu ya. Oh yes. Nah terus itu juga cuma sebentar sih, cuma pas tahun doang. Lanjut ke Jakarta. Di yang sama? Enggak, di CS. Oh CS. CS tapi grup. Jadi perusahaan itu aku megang restoran sama gym. Aku CS-nya. Paham maksudnya ya. Tapi dia juga punya hotel, restoran sama gym. Oh paham. Jadi kamu nggak cuma pegang satu CS? Dua, jadi kadang-kadang teleponnya sih sini resto, ya pesen bebek, ini pesen ini tanya gym kalau membership berapa? Ya nggak apa lah. Tapi nggak pernah ke Bali tuh. Nggak. Kalau ke Bali kan orang mau nanya gym tawarin bebek. Soalnya itu pasti itu sih tempat gymnya, terus sampingnya restorannya gitu. Seringnya kan gitu. Lucu sih. Berarti kamu harus masih 2 product knowledge dong? Iya. Itu juga awalnya itu SOP-nya di perusahaan kurang terstruktur ya, terus aku yang buatin. Begini. Itu berapa lama di situ Jakarta? Apa ya?
kurang lebih 8 bulanan. Itu lebih lama dari yang kita kan? Kurang lebih segitu. Terus aku pulang ke Pemalang ikut program dinas. Ya, dinas kepemudaan itu kewirausahaan. Jadi program kepemudaannya di Kemenpora atau Dispora Paru Jawa Tengah, yang di situ tuh salah satunya pendampingan UMKM di desa dan entrepreneur sendiri. Nah itu aku lebih masuk. Iya. Kayak wah ini aku banget. Itu kamu baru ngomong. Itu aku banget sampai 2 tahun kontrak. Oh itu malah lama. Lama di situ. Terus itu belum kuliah ya berarti? Belum. Udah. Yang kedua kontrak yang kedua udah S2. Kuliahnya ini biaya sendiri berarti? Biaya sendiri. Atau beasiswa dari Roti? Beasiswa dari Roti dan dinas itu. Ada dapat insentif ya. Ya aku anggap itu sebagai beasiswa. Ya beasiswa lah. Ya beda sama aku benar-benar cari beasiswa. Pokoknya menurut aku sih selama ada kemauan itu pasti ada jalannya gitu. Ya benar. Walaupun ada yang menarik ya. Kalau doa tuh jangan nanggung-nanggung ya. Aku doanya dulu nanggung juga kayaknya deh. Pengen lolos PKM. Doanya lebih nanggung dari kamu ya. Lolos. Tapi nggak lanjut gitu. Cuma lolos aja. Kan kita juga ketemunya sering di kompetisi ya. Bukan di main atau di lagi-lagi lawannya dia. Tapi ya itu bisa jadi benchmark dalam artian gini. Kalau kita pengen mencapai sesuatu, kita harus punya saingan ya. Nah, menciptakan saingan untuk diri sendiri tidak harus bersaing. Aku lawan berantem bukan, tapi ini tak jadi patokanku nih. Aku harus bisa ibarat berdampingan atau nyusul. Nah, ya sih salah satunya nih. Wah dia ini, aku harus ini. Karena siapa lagi nih yang wirausaha tapi masih mikirin sekolah kan nggak semua orang gitu kan. Kalau Yus kan wirausaha iya, sekolah iya, produksinya stabil. Jadi aku harus punya pandangan itu juga. Salah satunya Yosi gitu. Bahwa dia bisa, aku nggak bisa gitu. Akhirnya termotivasi lah di situ. Jadi kalau kita pengen maju kita harus menciptakan istilah, kalau aku lebih ke pressure ke sendiri sih. Kalau nggak ada yang nge-pressure ya titik nyaman kita stres. Iya, stres sendiri. Dan kalau kita nggak stres kita nggak produksi. Benar. Produksi produktif. Iya. Kita harus stres. Betul. Stres itu emang ini bisa jadi kenapa aku enggak gitu. Nah itu salah satunya. Jadi biasanya S2 ada lagi temanku dia udah S2 ya, ada tingkat jauh lagi ya beda ini dia S2. Aku nggak bisa, masa aku nggak bisa, ini fokus lah. Aku harus bisa nih maksimal target tahun 2030 sebenarnya. Jadi alhamdulillahnya motivasi ya sekolah ini siap. Apalagi kan mungkin aku melalui jalan di depan kan beda-beda ya. Ada yang karir dulu, kalau aku pilih berkeluarga dulu baru mencari karir gitu. Nah, belum tuh yang berkeluarga. Jadi kamu bakal ngerasain nikmatnya berkeluarga sambil usaha sambil ini. Tapi ya minusnya sih ada gitu. Cuman emang sama kayak kamu, kalau aku setuju nih, kalau kamu punya mimpi itu jangan nanggung-nanggung. Udah tinggi sekalian ketika kamu mimpinya di langit, ketika kita ada yang ngomong kan kalau jatuh pun masih di antara bintang-bintang kayak gitu ya, walaupun tetap jatuh lagi masih ada awan, masih ada itu. Jadi mimpi kita tuh tinggi lah, masih possible gitu. Apalagi kalau ini mungkin adalah yang udah punya privilege orang tua, itu lebih enak ya. Kalau kayak Yosi sendiri tuh orang tua tuh emang langsung masih dana, ibaratnya ada yang ini sekian ratus juta kamu kemakan atau kamu tuh gimana sih? Itu malahan ada sedikit drama dan ceritanya menurut aku unik. Menurut aku. Jadi kan aku setelah lulus kuliah, selama kuliah dan aku bisnis, itu orang tua nggak tahu aku bisnis. Aku usaha tuh orang tua tahu. Orang tua ya tahunya aku kuliah pulang. Selama diunsut. Aku nggak pernah cerita. Tapi kan aku sering bawa pulang piala tuh kalau aku menang, gitu kan. Kan aku sering kompetisi. Semua piala aku nggak ada juara 2 dan 3. Semuanya juara 1. Iya. Kan aku kalau juara A, ya mau juara 1 ya Allah. Terus aku di bayangan aku tuh di otak nomor 1 tuh Yusi, nomor 1 Yusi kayak gitu. Jadi ya selalu, dan itu tercapai bener. Itu kayak ilmu apa ya? Manifestasi ya. Manifestasi atau afirmasi. Pokoknya baru setelah lulus itu bapak aku tuh kaget karena aku pulang terus bawa semobil pick up gitu loh. Jadi aku tidak hanya membawa badan selain aku tapi seperangkat alat roti. Jadi nah dari mana sih kamu kuliah apa bisa apa gitu kan.
kuliah apa gitu. Berarti nggak tahu lagi. Nggak tahu, baru tahu setelah aku sudah dan pulang bawa barang-barang dari kosan ke rumah gitu. Ini benar-benar sendiri dong, udah kelihatan ya. Iya, nggak tahu. Nah, soalnya dulu tuh sebenarnya tuh ya sempat sedikit tahu info, terus langsung dilarang. Kan aku nggak pulang, ya tuh. Ya apa, bis lomba apa, lomba akuntansi? Enggak apa, bukan lomba akuntansi. Lomba apa, lomba roti kayak gitu kan. Pertama aku kira lombanya Roti ya benar-benar. juara 1. Dapat piala senang gitu kan. Nah, aku senang dapat juara 1 dapat duit, tapi bapak aku tahu info itu karena juara 1 dari roti nggak jadi senang. Stresnya tuh berubah ya. Karena berharapnya akuntansi. Iya, juara 1 akuntansi. Iya. Itu tuh lucu sih, cerita lucu menurut aku ya. Terus berkali-kali aku dapat piala juara 1 semua, dari roti semua. Maksudnya dari usaha ya. bukan yang accounting. Ya, nggak ada accounting malah. Nggak ada. Aku nggak pernah lomba yang akuntansi maksudnya. Aku nggak pernah maju yang akuntansi. Karena menurut aku lebih merasa powerful kalau aku di bisnis kayak gitu. Entah bisnisnya membawa produk apa, ya aku merasa lebih pede. Tapi kalau accounting, kayaknya teman-teman yang lain lebih jago gitu. Aku kurang di accountingnya. Tapi suka belajar accounting, suka gitu. Kan aku jadi bapak-bapak nih ya, sudah punya anak. Memang sih kalau anaknya misal kuliah di bidang apa ya, mikirnya harusnya kamu bidang itu gitu. Ketika bapak bilang ini kok beda gitu kan. Iya, itu kan juara 1. Iya, ya itu jadi kayak mungkin dalam hati, tapi tetap ada senangnya pasti kayak wah juara 1, tapi mungkin nggak seretnya karena bukan bidangnya. Tapi masih bapak aku tuh masih berharap suatu waktu dapat piala, iya juara 1-nya akuntansi. Sampai akhir lulus beda-beda akuntansi. Nah, emang nggak daftar, nggak pernah di situ. Nah, sampai itu tuh kan waktu aku udah lulus, terus aku ngomong itu kan COVID ya. Aku mau ya nerusin usaha aja gitu, usaha roti. Gimana di Purwokerto deh, kehidupan namanya di sini di rumah. Gak boleh harus kerja. Sampai kita ajak coba gitu. Bapakku, mamaku sih lebih ke mendengarkan aja ya. Tapi kalau bapak tuh lebih ke jangan, maunya kamu harus kerja. PNS gitu. PNS. Orang ada nyekolah dari TK sampai S1. Masa usaha gitu lah. Seperti itu pemikiran orang tua aku dulu. Sampai aku yang, tapi kan aku disupport sama dosen, aku punya peluang, aku dipercaya ini dan sebagainya. Gak peduli itu, aku disuruh kerja. Disuruh kerja. Makanya itu aku terus nyari kerjaan itu yang pertama di Tegal, terus di Jakarta. Waktu aku dapat yang di Jakarta, ya Allah, bapak aku senangnya minta ampun sampai bikin apa tuh kayak selamatan gitu. Padahal posisi sebagai CS. Yang bukan posisi wow, tapi orang tuh kayak bangga banget. Ya karena bekerja gitu orang. Itu unik banget sih. Kalau aku udah bilang gak usah selamatan. Gak apa-apa, kamu udah keren banget sampai bersyukur. Terus kan makanya aku makanya ya udah deh nggak apa-apa gitu, karena kan aku sampai mikirnya gini, aku nggak tahu ya kok umur siapa yang lebih panjang. Entah aku panjang, entah bapakku yang panjang, daripada aku tidak membahagiakan dan nggak saling membahagiakan. Ya udah aku itu mempastikan sekarang ya. Aku kerja dulu tapi sekuatnya aku tidak pak, sampai aku nggak kuat aku mau gitu. Nah di situ aku terus kerja di Jakarta. Yang nggak apa-apa sih, yang awal masih enjoy, tapi kalau aku merasa gini aja ya karena nggak ada jenjang. Enggak sih, kayak atau gimana? Otak aku masih ke pengennya bagian usaha terus gitu. Hatimu juga di sini ya? Iya, karena kan dulu S1 kan juga biaya sendiri untuk hidupnya. Biaya sendiri dari jualan roti. Jadi ya masa aku menghilangkan sesuatu yang menghidupkan kamu ya? Aku nggak mau itu. Nah terus pokoknya gimana caranya sampai sekarang itu udah support. Jadi itu aku ajak diskusi. Papaku kan pengen akunya kerja. Aku terus bilang aku mau deh kerja yang sama orang apa-apa, tapi jangan yang di depan laptop terus dari pagi sampai sore di depan laptop aja gitu loh. Di depan laptop aku
nggak bisa, itu aku stres parah. Harus yang interaksi. Aku harus iya ngobrol kayak gini, Kita ngobrol. kepanikan. Oh gitu. Iya. Apa di ruangan aja, cuma duduk aja itu aku stres Stres parah. berarti. Aku mending yang jalan kemana atau misalkan ketemu ngajar itu masih Lebih enaknya gitu. Interaktif. Kamu lebih cocok gitu ya. Nah terus ya terus apa gitu? Gimana Pak kalau misalkan aku punya rencana untuk jadi dosen gitu. Iya. Kan punya rencana dulu kan. Iya, betul. Ya udah jadi dosen aja gitu kan. Dikira segampang itu. Oh. Dikira nggak harus kuliah. Ya harus kuliah tapi Pak. S2, yaudah S2, yaudah. Giliran aku udah daftar, lolos, wih, daftar harus bayar. Nanti bayarnya separuh, yang awal-awal. Yang semester awal. Lumayan gede ya 30 juta. 30. Jadi bantuin bayar apa? Soalnya aku kurang kayak gitu ya intinya. Terus ya dibantuin dan sebagainya. Terus karena gini, aku kan buat bayar itu kan dari usaha. Oh iya. Jadi mau nggak mau bapakku jadi support usahaku. Paham. Yang tadinya nggak support, Jadi support. Jadi kalau di telepon yang dulu gak pernah mau dengerin aku usahanya progresnya gimana. Sekarang gimana sekarang? Ini nantinya ada kendala nggak? Strateginya gimana? Gimana ini? Kita ya Nok ya. Ya jualan terus ya, produksi terus ya, Nok iya. Jadi lebih support ya kan? Iya karena muter aku ini. Iya ada ininya. Kan aku lagi membangun suatu kebahagiaan dari Bapak. Oh iya. Bapak juga support aku biar aku bisa begitu kan. Iya jadi kebahagiaan dua-duanya dapat ya, bukan kamu yang akhirnya terpaksa untuk. Walaupun ya aku pusing sih sebenarnya. Kelihatan sih. Cuman kayak aku senang aja. Aku senang. Betul. Menurut aku tuh kalau misalkan kita melakukan sesuatu, walaupun itu mudah ya, kayak CS kan kayaknya mudah. Iya. Tapi kan aku nggak senang. Iya. Jadi aku stres dan malah sedih gitu loh. Apa ya? Sedihnya tuh karena merasa hamba sih. Dan meninggalkan ini kan. Aku ngerasa tuh ini apa? Ilmuku nggak bertambah. Maksudnya tuh kan itu kan udah setiap hari rutinitas. Oh iya betul. Jadi tuh aku harus belajar. Template ya. Sedangkan aku biasa apa tuh challenging terus kan. Oh iya. Hidup aku challenging terus gitu Bang. Betul. Kalau masalah yang lain aku berasa kok aku kayak berasa kayak gitu ya. Waktu itu aku berasanya aku lagi gak judgement orang lain ya. Iya. Ini aku berasa kayak gitu terus ya. Gitu aja ya. Tapi unik sih ya cerita lucu malah kalau orang tua aku malah nggak percaya kalau aku kerja ya. Jadi kalau aku izin kerja paling sebulan keluar selalu gitu orang tua dan itu selalu terkabul doanya. Jadi sebulan keluar uniknya gitu. Jadi orang lebih milih kamu wirausaha aja, orang kamu udah itu gitu. Tapi dulu orang tua lebih ke kalau kamu kan diam ya. Kalau aku selalu minta doa ya ke orang tua, tapi orang tua tuh nggak pernah mau ngasih modal, selalu bilang cari sendiri, kamu bisa gitu, kamu bisa. Terus setelah aku pulang berbilang kita tuh nggak ada uang buat kamu gitu. Jadi baru jujur. Jadi orang tua aku tuh yang justru ngasih aku supportnya adalah sana kamu sendiri gitu. Nah akhirnya ya mau berkembang gitu karena cowok ya satu, kalau kan cewek ya, kalau dilihatnya cewek se-effort ini buat apa gitu kan, dalam artian dia kan nanti kan nggak usah terlalu cari nafkah juga kan, tapi kan tetap kalau menurutku ya cewek itu juga harus bisa gitu, karena emansipasi wanita itu bentuknya seperti ini gitu loh, bukan yang kesetaraan gender yang apa ya egois atau apalah ya, tapi justru wanita tuh dia bisa terlihat wah gitu, kayak cuma laki-laki. Kalau trennya kan mungkin yang kelihatan wah itu laki-laki ya, dan ya karena perempuan itu juga bisa berperan gitu. Itu emansipasi yang aku menurutku ya itu kayak kamu gini gitu, apalagi bisa inspirasi banyak orang nih gitu. Dan aku juga pengennya teman-teman yang masih kuliah juga nggak harus wirausaha kali ya, yang penting bisa berkreasi juga ya, produktif ya. Sekarang kan banyak kayak eranya juga digitalisasi. Oh iya benar. Afiliasi, konten kreator. Banyak banget sih. Iya, terus jadi tiktokers juga. Tiktokers itu juga, maksudnya itu pekerjaan kreativitas yang banyak banget kalau saya benar ya. Banget digitalisasi. Betul. Nah, bisa digital nih. Usahamu ini kalau mau pesen lewat apa aja sih kamu? Sosmednya gitu. Kalau
aku kan sementara ini sebagian besar tuh bermitra konsultasi sama B2B lah, B2B. Jadi ya lewatnya WA. Untuk sementara. Oh iya. Jadi aku belum ada semacam apa ya marketplace, atau di TikTok atau apa itu aku media sosial belum sih. Kalau IG ya hanya sekedar untuk upload produk aja, tapi belum sampai transaksi kayak gitu. Oh, yang belum sampai closing. Paling transaksi itu di WA aja. Oh, berarti pun WA aja ya. Oke, siapa tahu nanti kan ada yang pengen pesen, berarti bisa pesen banyak gitu ya, atau mungkin kerjasama juga bisa ya kamu. Bisa. Ya, oh iya. Kemarin juga yang kerjasama kantin apa ya, Fikes deh kayaknya. Oh, Fikes iya, Fikes Unsu tuh ada acara jalan sehat lah, terus pesen ya aku 500 piece. Iya. Itu pesennya hampir satu, ya Allah. Hari Kamis, gue dari Jumat coba. Untungnya Jumatnya malam. Oh, jadi nggak Jumat pagi ya. Berarti dikebut tuh hari Kamis. Ya sama tim aku ini kan nelpon. Untung kan kayak tetangga sini kan, misalnya aku ada yang kayak gitu kan, bisa bantuin minimal entah packing apa, manggang doang kayak gitu kan. Ya nggak ada 500 ya, itu hitungannya bukan mepet lagi ya. Udah ini. Kalau kamu suka kayak gitu, dadak ya. Pernah kan yang di Unsu dulu waktu Bu Eka atau pesen berapa 600 piece snack box, coba sore-sore. Oh. Ya Allah, itu juga bisa nih bayar sih, bisa ya bayar, tolong ya. Pusing aku ya. Tapi bisa, tapi aku cuma masukin satu roti aja, yang lainnya ngambil. Gara-gara aku udah stres, terus aku ntar dulu atau tak iyain dulu. Aku semuanya, aku jarang banget atau hampir nggak pernah menolak kesempatan. Dia ada kayak kesempatan datang, aku punya iya dulu situ stres kemudian. Ya itu salah satu konsep yang aku pakai ya, masih bisa begitu payment apa. Gimana ini itu baru di belakang. Emang itu salah satu challenge buat kita ya kan, menyelesaikan itu gimana caranya, karena pasti akan ada kejadian yang sama di kemudian hari. Kalau kita nggak challenge saat itu kapan lagi gitu, apalagi itu kan istilahnya kan kepercayaan orang ke kita udah datang nih, masa kita nggak bisa kan, malah kepercayaan dia akan bilang gitu. Kesempatan yang nggak mesti datang 2 kali. Iya benar, momentum itu penting sih. Iya, akhirnya aku yakin walaupun sering begadang pasti dulu. Dulu mah kalau cerita, kok bisa sih usaha sambil kuliah ya? Maksudnya kan belajarnya gimana? Iya. Wah itu lebih unik lagi. Bukunya atau tema kita yang bawa sambil ngadon. Kalau enggak, kadang-kadang kalau enggak gini, aku malamnya misalnya pesanan banyak ya, jadinya kan aku begadang, jadi ngantuk. Dia itu ya jangan ditidur lah ya. Aku karena ngantuk tiduran di kelas, tidur gitu loh. Ya nggak sengaja, namanya ngantuk ya. Tapi aku ngerekam. Pakai rekaman itu aku belajarin waktu malamnya sambil ngadu lagi. Gitu. Itu tetap ada solusi ya. Karena nggak yang kamu tidur ya udah karena capek itu paling juga tidurnya cuma bentar doang ya maksudnya ketiduran gitu, bukannya sengaja tidur di kelas enggak ketiduran. Tapi udah stay di rekaman emang ya. Aku selalu stay di rekaman buat aku baca ulang. Bisa aku dengerin kalau lagi ini sebenarnya metode itu nggak harus kamu lagi berusaha. Misal gini, aku nih misal merasa di kelas itu nggak tahu kan, ya aku rekam juga sebenarnya oke ya sebenarnya. Buat nanti di rumah kalau mau belajar kan ya tinggal didengerin ya, ibaratnya kalau membaca kan kamu ngadon sambil baca kan ya fokus ya, kayaknya gimana yang baca. Belum kalau ini ya mungkin kalau kamu ada tugas nih terus ada pesanan itu gimana ya, pernah nggak? Pernah nggak ya kayak gitu tuh, kayaknya sih pernah ya, cuman ya akhirnya justru tuh gini, semakin bertugas semakin bisa manajemen waktu. Menurut aku. Tapi kalau nggak bertugas akhirnya orang dia malahnya ujung-ujungnya kan hampir 15 menit gitu. Tapi kalau ini besok ini jadi akhirnya cepat. Sistematis lebih tough target ya. Banyak tugas menurut aku. Ya tapi ngerasakan mesti rasain stresnya, rasain ya benar-benar stres. Tapi memang kalau saya dengar dari cerita orang juga yang sukses itu, sukses kan nggak tiba-tiba ya, itu kan dibangunkan dari
berpuluh-puluh kegagalan gitu Iya. ya. Kalau kita nggak gagal, nanti kita kan lama mencapai sukses. Iya. Karena kita nggak tahu, aku pun nggak tahu jatah gagalnya Mas Dika tuh 100 sama 200. Iya, Jatah gagalnya Yosi itu 50 sama 100. Kan masing-masing orang beda. beda ya. Kalau misalkan kita nggak gagal ya kita makin jauh dengan keberhasilan, makin jauh dengan kesuksesan itu. Nah makanya di umur 20-an nih, umur produktif atau umur emas, ya. itu tuh menurut aku tuh momen yang tepat buat kita uji coba banyak hal, tapi dimaksimalin. Oh iya. Kalau aku punya 2 kata pamungkas untuk aku tuh fokus dan totalitas. Oke. Fokus sama satu dan totalitas ini. Satu. Oh iya. Karena fokus ada kan satu hubungan ya. Oh iya. Yang lainnya ya paling ini selingan aja Iya, kayak benar-benar. kuliah selingan. Jadi selingan utamanya ke teman-teman ya. Iya betul. Benar, Relasi sih, relasi. ya, emang. Senang relasi. Oh berarti ini dari Pemalang, Purwokerto, Tegal, Jakarta, Semarang. Oh, udah pindah-pindah. Kemarin malah wah aku mirip-mirip banget. Yang tahun dari 2004 ya. Selama 2004 lah. 2024 tuh kuliahnya di Semarang, usahanya di Purwokerto, dinas ya penempatannya di Pemalang. Oh iya ya, 3 tempat ya. 3 tempat kan, makanya kalau lihat story aku orang di Pemalang, ada di Semarang gitu. Akhirnya ya, tapi untuk nih saya tadi kan ngobrol lumayan lama ya, 50 menitan ya kasih jam ya. Terakhir nih harapanmu buat karirmu nih ke depan ininya apa, dan buat usahamu apa, dan tambahan nih pesan buat teman-teman yang mahasiswa yang mau berwirausaha atau pelaku wirausaha itu apa biar mereka semangat gitu buat wirausaha. Oke, kalau aku sendiri ya untuk harapanku kedepannya sih pengennya usahanya itu tidak hanya tumbuh di lingkup Purwokerto aja, tapi pengen ekspansi ke kota-kota lain juga di Jawa Tengah. Karena saya punya visi itu jadi nomor 1 produsen roti yang enak dan baik untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan teman-teman masyarakat di lingkup Jawa Tengah dulu. Gitu. Nanti setelahnya itu pasti lebih besar lagi, tapi untuk jangka terdekatnya itu lingkup Jawa Tengah. Jadi harapanku itu, jadi pengen memperluas pemasaran, pengen ekspansi tidak hanya di kota Purwokerto tapi di kota lain. Gitu. Terus untuk wirausaha pemula gitu ya, entah itu dari kalangan SMA atau dari wirausaha dari mahasiswa. Menurut aku sih poinnya adalah coba aja dulu nanti, karena di situ itu akan learning by doing. Nah karena di situ nanti ketemu banyak challenge, terus kita kan jadi berpikir solusinya apa, karena antara satu orang dengan orang lain pasti solusinya beda, responnya yang beda, walaupun masalahnya sama. Sih menurut aku. Jadi dan satu lagi kalimat pemungkas atau 2 kata kalimat pemungkas itu fokus dan totalitas. Oke, makasih.